Halo Pak, ada apa ini tumben? Iya ini Bu, saya pengen curhat. Ibu ada waktu nggak ya Bu ya, kira-kira Bu? Oh, boleh. Mau curhat apa ini? Ya Bu, saya pengen cerita tentang permasalahan murid saya di kelas Bu. Kira-kira Ibu ada waktu? Ada, silahkan. Mau cerita tentang apa? Jadi gini Bu, saya pengen cerita tentang murid saya yang satu ini Bu. Jadi murid saya ini kemungkinan dia adalah berkebutuhan khusus atau ABK. Jadi dia tidak bisa menerima pelajaran yang saya sampaikan Bu. Ini saya jelas pusing sekali nih Bu. Oh, kayaknya masalahnya serius ini ya Pak ya? Iya Bu, ini sangat serius sekali karena tidak bisa menerima pelajaran sama sekali Bu di kelas. Nah, kira-kira Pak Tommy di akhir obrolan kita nanti ingin mencapai yang seperti apa? Bagaimana ya? Jadi intinya saya pengen mendapatkan solusi Bu dari obrolan kita nanti. Barangkali Ibu bisa memberikan gambaran ataupun aksi untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas Bu, agar anak yang berkebutuhan khusus ini dapat menerima pelajaran yang saya berikan Bu. Oke, kalau gitu saya pengen tahu cerita yang lebih detailnya nih. Ya siap Bu, saya siap menceritakan semuanya Bu. Nah jadi begini Bu, anak ini itu sulit sekali menerima pelajaran yang saya berikan. Berbagai macam pendekatan saya pun sudah melakukannya, baik pendekatan personal maupun perhatian khusus yang saya berikan untuk dia, tapi tetap saja hasilnya kurang maksimal. Memangnya anak ini memang sama sekali tidak bisa menerima pelajaran apapun Pak? Atau bagaimana? Tidak sih, anak ini memang di keterampilan atau kemampuan akademik memang tidak bisa menerima. Hanya saja di keterampilan-keterampilan yang lain seperti menyanyi itu antusias Bu. Walaupun dia tidak bisa menulis, juga tidak bisa membaca, tapi hanya mendengarkan saja ketika saya menyampaikan pelajaran seni budaya, contohnya menyanyi, dia bisa menyimak dan juga dia bisa menirukan. Selain itu juga di pelajaran olahraga, menurut guru olahraganya juga dia sangat senang sekali kalau pelajaran olahraga. Jadi kayak lebih ke fisik, utamanya di situ Bu. Gitu ya. Memangnya selama ini jenengan itu sudah pernah melakukan apa saja memberikan yang terbaik untuk anak ini? Untuk cara-cara saya sih ya lebih ke pendekatan ya Bu ya, pendekatan personal, individu secara individu saya dampingi, saya beri perhatian khusus, bahkan saya juga sering memberikan reward, meskipun kalau saya tanya dia jawabnya tidak nyambung, tapi sebagai bentuk perhatian saya sering sekali memberikan reward meskipun nominalnya tidak banyak sih ya, untuk penyemangat dia supaya bisa ada perubahan ke depan. Namun ya itu yang terjadi lah, masih saja kurang maksimal. Nah terus di dalam kelas itu teman-temannya bagaimana? Apakah mau membaur? Kalau dengan teman-temannya memang dia tidak pernah membedakan sih, dia berbaur. Hanya saja dia nakal sifatnya, jahil Bu. Jadi teman-teman yang lain itu ya menjauhi dia. Itu yang membuat sepertinya susah Bu. Terus kalau orang tuanya bagaimana? Untuk komunikasi dengan orang tua ini juga menjadi kendala. Yang pertama, orang tua anak ini adalah seorang petani. Ketika saya panggil untuk ke sekolahan, bahkan sampai dengan penerimaan nilai UTS atau PTS, itu tidak pernah hadir karena ke sawah terus Bu. Kenapa jangan tidak coba datang ke rumahnya Pak? Nah ini yang sedang saya usahakan, nanti saya akan coba, barangkali dengan nanti bisa bertemu, mudah-mudahan tidak di sawah terus ya. Nanti akan saya cari coba waktu yang luang untuk ke rumahnya, syukur-syukur bisa ketemu dan juga bisa menemukan solusi juga di sana untuk kolaborasi dengan orang tua. Terus jenengan akan melakukan apa Pak saat bertemu dengan kedua orang tuanya? Setelah bertemu dengan kedua orang tua,
rencana saya yang pertama adalah melakukan diagnosa sebagai bentuk identifikasi awal Bu, terkait dengan kebutuhan belajarnya, juga terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya yang di rumah. Seperti apa, seperti kebiasaan-kebiasaan di rumah. Jadi dari situlah nanti saya akan mendiagnosa kebutuhan-kebutuhan belajarnya. Ide cemerlang itu Pak. Nah, setelah jenengan sudah menemui kedua orang tuanya, kira-kira jenengan akan melakukan apa lagi? Selain bertemu dengan orang tua, yang jelas saya akan coba bertemu dengan teman-temannya, mungkin mencari informasi juga lewat teman-temannya di kesehariannya si anak ini, agar semua kebutuhannya akan bisa tertampung menjadi sebuah perbaikan pembelajaran di kelas saya Bu. Juga selanjutnya nanti saya berencana untuk membuat rencana pembelajaran diferensiasi Bu. Jadi nanti setelah menemui teman-teman di lingkungan rumahnya, saya akan mencoba membuat rencana pembelajaran atau rencana diferensiasi Bu. Sepertinya itu sangat menarik Pak. Tapi memangnya jenengan sudah pernah melakukan pembelajaran diferensiasi apa belum? Belum dong Bu, kan kemarin dari Ibu juga saya mendapatkan ilmu membuat rencana pembelajaran diferensiasi itu Bu. Jadi nanti mohon bantuannya Bu untuk membuatnya. Jadi setelah ini apa yang akan dilakukan lagi? Jadi rencana saya ini tentunya dengan modal yang sudah saya dapatkan ya Bu ya, dari bertemu dengan orang tuanya, kemudian mewawancarai teman-teman di lingkungan sekolahnya. Jelas saya akan minta bantuan jenengan untuk membantu membuat rencana pembelajaran diferensiasi Bu. Siap Ibu nggih untuk bantu saya? Oke, siap. Ini jenengan sangat cerdas ini pemikirannya. Wah, terima kasih Ibu. Ini juga karena dengan bertemu Ibu kan saya bisa menceritakan permasalahan saya di kelas Bu. Tapi punya komitmen apa nih agar rencana jenengan itu dapat berjalan dengan lancar? Yang jelas komitmen saya begini Bu, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, rencana-rencana berkunjung. Nah, setelah bertemu dengan panjenengan ini, curhat dengan panjenengan, saya ini langsung akan ke rumahnya Bu, akan mencari tahu pada orang tuanya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pembelajaran si anak saya ini di kelas. Nah, untuk kemudian besok paginya rencana saya di sekolah tentunya nanti akan saya coba panggil teman-temannya untuk mencari informasi kenapa mereka menjauhi si anak ini Bu. Nah, dari situlah saya pasti akan dapat memetakan Bu. Memetakan hal-hal yang perlu kami siapkan, yang perlu saya siapkan untuk membuat rencana pembelajaran diferensiasinya. Kemudian untuk kita atau saya langsung melaksanakan praktek pembelajaran diferensiasi ini Bu. Nah, kira-kira jenengan butuh bantuan orang lain tidak nih? Kalau bicara butuh bantuannya, jelas butuh bantuan lah Bu, karena saya kan baru mendapatkan ilmu untuk pembuatan RPP diferensiasi ini. Tentunya saya butuh bantuan Ibu lah. Jangan dilepas ya Bu ya, tolong ya Bu ya. Oke, siap. Jadi selain butuh bantuan panjenengan, saya juga tentunya tidak hanya akan mengandalkan Ibu ya. Zaman sekarang sudah IT, tentunya saya akan coba googling Bu terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini Bu. Begitu Bu. Sepertinya itu solusi yang sangat bagus. Wah, Pak. terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih sudah menerima saya curhat, sudah menerima dan mendengarkan keluh kesah saya tentang pembelajaran saya di kelas terkait untuk menangani anak berkebutuhan khusus ini Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Maaf mengganggu waktunya Ibu ya. Oke, santai saja Pak. Kalau Siap. Saya akan selalu siap mendengarkan keluh kesah panjenengan kapanpun. Oke Bu. Sekarang sepertinya waktu yang tepat ini Bu. Saya untuk berkunjung ke rumah orang tuanya, ini sudah jam siang, tentunya jam-jam pulang dari sawah Bu. Ya, pertanian. Pasti kira-kira saya yakin sudah ada di rumah ini Bu. Saya sana Ibu ya. Mohon pamit ya Bu. Oke. Semoga berhasil ya Pak ya. Siap Bu.
Terima kasih ya Bu ya. Nah, ya. Matur nuwun. Sama-sama.